Lalu selanjutnya menampilkan array. Nah, sebagai contoh dari yang tadi ya, kita kita udah tugasin variabel array yang namanya angka untuk menampung 10 data. Nah, 10 data yang dapat ditampung si variabel angka itu pengen kita show, kita tampilin. Caranya gimana? Pakai pengulangan ya. Harus pakai pengulangan. For i sama dengan 0. Kenapa i sama dengan 0? Karena indeks array dimulai dari 0 sampai i lebih kecil sama dengan 9, atau bisa juga i lebih kecil dari 10, i plus plus. Nah, si angka indeks ke 0 sampai ke 9 itu kan udah kita beri tugas di yang tadi, yang kita ada tiga cara penugasan yang tadi. Artinya angka indeks ke 0 sampai angka indeks ke 9 sudah mempunyai nilai. Saatnya kita pengen menampilkan. Gimana caranya? Tinggal di system.out.println aja ya. Si angka indeks ke i, dimana i mulai dari 0 sampai 9. Jadi kayak gitu. Kayak biasa aja sih ini nampilinnya gitu. Nah, output itu bakal kayak gini. Bakal 1, 2, 3, sampai 10. Artinya si 1 ini apa? Angka indeks ke 0. 2 angka indeks ke 1, angka indeks ke 2, angka indeks ke 3, dan seterusnya sampai 10 ini punyanya nilai si angka indeks ke 9. Berikutnya menyalin array. Nah, menyalin array itu kalau kita di materi-materi sebelumnya ada variabel integer b, ada variabel integer a. Kita pengen bikin nilai si b itu isinya si a. Karena kita pengen nyalin nilai si a ke b. Kan berarti tinggal b sama dengan a kan ya. Nah, itu boleh kayak gitu. Tapi kalau di array nggak bisa kayak gitu. Misalkan kita punya variabel array 2 dan variabel array 1. Kita pengen isi di variabel array 2 tuh isinya sama kayak di isi variabel array 1. Nah, kayak gini tuh nggak boleh. Nggak bisa kayak materi-materi sebelumnya B sama dengan A. Kenapa? Penjelasannya kayak gini. Jadi sebelum eksekusi kejadiannya kayak gini ya. Array 1 isinya apa? Array 1 ya. Array 2 isinya juga array 2. Setelah dieksekusi dengan perintah seperti ini salah ya, maksudnya array 2 sama dengan array 1. Ketika si program ngebaca perintah kayak gini, artinya setelah eksekusi array 1 isinya masih array 1 ya. Nah, tapi si array 2 tuh bukan berarti memiliki isi yang sama kayak array 1. Tapi si array 2 itu semacam direferensikan ke isi array 1. Nah, mungkin biar lebih kebayang kayak gini. Anggap aja array 2 itu lemari 2. Array 1 itu lemari 1. Artinya kita pengen bikin isi-isi di lemari 2 tuh sama kayak di isinya lemari 1. Ya. Nah, setelah dieksekusi kalau perintahnya kayak gini, artinya si lemari 1 mah isinya tetap lemari 1. Tapi lemari 2 isinya itu direferensikan ke isi lemari 1. Artinya pas kita mau nyari barang di lemari 2, itu tuh kita referensinya ke lemari 1. Pas mau nyari barang di lemari 2, kita bukanya lemari 1, bukan buka lemari 2. Nah itu. Jadi bukan berarti lemari 2 isinya sama kayak lemari 1. Tapi pas kita mau nyari barang di lemari 2, kita bukanya lemari 1. Tapi isi lemari 2 mah tetap lemari 2. Tapi kalau array 2 sama dengan array 1, lemari 2 sama dengan lemari 1, artinya pas kita mau mencari suatu di lemari 2, itu kita referensikan ke lemari 1. Kita bukanya lemari 1. Jadi, pada konsepnya ini tuh nggak nyalin sebenarnya, cuma mereferensikan. Nah, yang benernya gimana? Yang benernya tuh kayak gini. Menyalin array. Sintaks yang benernya, kita tuh menyalin setiap indeksnya. Artinya pengen array 2 sama dengan array 1. Artinya kita salin array 2 indeks ke 0 sama dengan array 1 indeks ke 0. Array 2 indeks ke 1 sama dengan array 1 indeks ke 1. Artinya gini, i sama dengan 0 sampai i kurang dari 10, i plus plus. Array 2 i sama dengan array 1 i. Artinya ketika i sama dengan 0,
array 2 indeks ke 0 sama dengan array 1 indeks ke 0. Nah, jadi setiap indeks itu tersalin dengan baik. Jadi harus kayak gitu. Oke, jadi pembahasan materi seputar array satu dimensi itu seputar yang tadi udah kita bahas mengenai apa itu array, fungsi array, bagaimana menginisiasi atau mendeklarasikan variabel array, sintaksnya seperti apa, cara menampilkannya seperti apa, memberi tugas, melakukan penugasan dalam array seperti apa, menyalin array seperti apa. Jadi materi mengenai array satu dimensi cukup sampai di situ. Nanti selanjutnya kita bakal ngebahas beberapa soal dari TP modul TP minggu ke-8 ini. Jadi materinya dicukupkan sampai di sini. Oke, makasih.